Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru serta anak-anak saya, saudara-saudara saya yang saya muliakan dan yang saya cintai bersama-sama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dalam pujian-pujian dan pujaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-karunia berupa nikmat-nikmat yang alhamdulillah kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih bisa bekerja seperti biasa. Yang guru bisa kembali mengajar, murid-murid bisa kembali belajar, dan alhamdulillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merawat dari diri ini tetap berada terbimbing di atas Islam dan iman. Walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hidup sederhana, kehidupan sederhana dan penuh dengan menyengaja adalah merupakan suluknya orang-orang saleh. Amalan dan kehidupannya orang-orang saleh. Demikian pula yang terpotret dan yang dicontohkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga oleh mereka para ulama salafun saleh, dari mereka kalangan para sahabat dan juga tabi'in, juga tabi'in. Kehidupan sederhana menjadi pilihan hidup rata-rata keumuman mereka. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din ada satu sub bahasan yang menjadi perbincangan di tengah-tengah manusia. Ainal afdal, halil ghina amil faqr. Di tengah-tengah manusia menjadi pembahasan, lebih utama mana berkehidupan dengan kehidupan yang kaya atau memilih berkehidupan dengan kehidupan yang fakir atau miskin. Atau sebagian kita menyebutnya dengan lebih utama mana jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Imam Al-Mawardi rahimahullah setidaknya mengklasifikasi jawabannya menjadi 3 jawaban. Yang beliau sebut dengan istilah yang pertama pilihannya orang sahibun nabahah, yang kedua adalah sahibus salamah, kemudian ketiga sahibul wasthiyah. Yang pertama sahibun nabahah, merekalah yang berpendapat bahwa menjadi orang kaya itu lebih bagus dan lebih baik daripada menjadi orang miskin. Melihat pada sudut bahasan bahwa ketika disebut orang kaya itu orang yang mampu, sementara kemiskinan itu adalah lambang dari kelemahan
maka orang yang kuat itu lebih unggul daripada orang yang lemah. Maka apa kata Imam Al-Mawardi? Ini adalah pilihan sahibun nabahah, alibi-alibi dan alasan-alasan orang-orang yang senang dengan kemewahan. Kadang-kadang orang yang senang di atas kemewahan, dia akan menghibur dirinya dengan berkata bahwa dengan kekayaan bisa taat, dengan kekayaan bisa menjadi soleh, dengan kekayaan bisa lebih unggul dari orang miskin, dengan kekayaan bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Tetapi apa kata Imam Al-Mawardi? Itulah alibi orang-orang yang senang dengan kemewahan. Kemudian kedua, sahibus salamah. Sahibus salamah ini adalah mereka yang mengatakan miskin itu lebih unggul daripada kekayaan. Miskin itu lebih unggul daripada kekayaan dari dua sudut pandangan. Bahwasanya orang-orang kaya itu disebut mulabis, sementara orang-orang miskin itu disebut tarik. Orang-orang kaya itu disebut pemakai, sementara orang yang memakai dunia itu tidak lebih mulia daripada orang yang tarik meninggalkan dunia. Maka potret ini bisa kita lihat pada sosok baginda Sayyidina sallallahu alaihi wasallam dan bahkan kepada generasi-generasi setelahnya. Abu Bakar kalaupun tercatat menjadi orang yang kaya, kapanpun beliau mendapatkan harta itu, maka detik itu pun harta itu kosong dari tangannya. Itulah Abu Bakar. Maka kalau kita katakan Abu Bakar itu kaya, sebenarnya tidak. Beliau itu memilih diri untuk miskin untuk mengkayakan dirinya. Kata beliau, inilah jalannya orang-orang yang sahibus salamah, lebih memilih jalan keselamatan. Karena pada kemiskinan itu adalah tempat keridhaan, sementara kekayaan itu adalah tempat kebencian. Kemiskinan itu orang akan ada namanya ridha ketika dia menerima dari pembagian yang Allah berikan, berbeda dengan orang kaya. Dan orang yang mungkin memiliki kelebihan harta ketika melihat orang miskin, dia akan ridha. Dia akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Aku diberikan kelebihan harta yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Keridhaan itu atau kemiskinan itu adalah tempat keridhaan. Sementara kekayaan itu umumnya tempat kebencian atau tasakhut. Di mana ketika orang kaya itu dia dikurangi sedikit dari pendapatan atau dikurangi sedikit dari target serta hitung-hitungannya, tetapi melesat dari hitung-hitungannya, maka dia akan menggerutu. Demikian juga ketika orang miskin melihat orang kaya, maka orang kaya itu adalah tempat kebencian ketika orang miskin mencerca dirinya karena melihat dirinya miskin dan melihat orang lain itu merasa mampu. Maka dari sudut ini, maka orang miskin itu lebih unggul daripada orang kaya. Dan demikianlah yang dicontohkan oleh Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin beradu tentang apa dengan Sayyidina, maka sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling hidupnya sederhana. Kita ingin melihat ke dalam sosok diri Sayyidina, kita ingin melihat kepada atau ke dalam rumah Sayyidina, kita ingin melihat ke dalam dari pernak-pernik serta perabot yang ada di rumah Sayyidina, maka itu seluruhnya menggambarkan semuanya. Disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wala lahmin illa ala dhafar. Disebutkan tentang diri beliau bahwa beliau tidak pernah kenyang. Beliau tidak pernah kenyang dari makan roti. Beliau tidak pernah kenyang dari makan daging, kecuali kalau beliau mungkin sewaktu-waktu diundang oleh sahabat untuk bisa makan bersama. Al-Masruq yaqul, beliau bercerita, dakhaltu ala Aisyah, aku pernah bertamu kepada Umna Aisyah sang ibunda. Fada'at li bi ta'am, lalu sang ibunda menyiapkanku makanan atau hidangan. Faqalat, lalu sang ibunda berkata, ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakaitu. Kemudian sang ibunda berkata, aku tidak pernah merasa kenyang ketika makan, dan setiap aku mencoba untuk sampai kenyang ketika makan, maka air mataku tumpah, maka aku menangis. Faqultu lima, lalu Masruq bertanya kepada sang ibunda, ada apa wahai ibunda? Faqalat, lalu sang ibunda bercerita, azkurul hala allati faraqa alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya
ma syabi'a min lahmin wala khubzin. Karena aku teringat ketika dahulu aku bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berdua, bahwasanya sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan beliau perutnya tidak pernah merasakan kenyang dari kenikmatan kenyangnya daging atau kenikmatan kenyangnya roti. Dan juga disebutkan di dalam riwayat tentang beliau, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwan. Rasulullah tidak pernah didapati makan di atas meja, wala lahman ay wala khubzan muraqqaqan hatta mat. Dan juga Sayyidina sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti yang digiling sampai halus, karena jenis rotinya Rasulullah jenis roti yang paling kasar. Jenis rotinya Rasulullah jenis roti yang paling kasar, dan itulah yang beliau makan sampai beliau wafat. Dan juga disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, atau sebelumnya kalau kita ingin tahu tentang pernak-pernik atau perabot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin bertanya tentang kasur di mana di atasnya beliau tidur, apakah seperti kondisi kasur-kasur kita zaman sekarang? La. Disebutkan bahwa maka firasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min udmin wahshuhlif, dan tidaklah kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidur di atasnya itu terbuat dari kulit dan diisi dengan serabut-serabut dari batang pohon kurma. Di atas itulah beliau beradu pundaknya dengan tidur bagaimana untuk nyenyak. Dan itulah beliau pilihan hidupnya, dan beliau sengaja untuk memilih hidup seperti itu. Masalah untuk beliau lapang dada untuk menerima takdir, itu pasti bisa dilakukan oleh Sayyidina. Tetapi yang menjadi menakjubkan kita adalah hidup itu menjadi pilihan hidup Rasulullah. Hafsah, istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah pulang ceramah atau Rasulullah pulang dakwah, terlihat melalui dari gurat wajah dan kening beliau begitu capeknya pulang ceramah dan dakwah, yang mungkin kondisi itu akan berbalik 180 derajat dengan penceramah-penceramah hari ini mungkin, yang kondisi itu tidak akan pernah dialami sebagaimana Rasulullah. Tampak dari wajah itu begitu sangat kelelahan, lutut kaki yang berjalan kejauhan, sementara tunggangan yang beliau tunggang tidak seperti tunggangan lainnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah sebelum Rasulullah masuk, maka beliau melipat tempat tidur Rasulullah menjadi dua, dengan harapan sebagai istri untuk bisa melihat suaminya bisa tidur nyenyak mungkin besok harinya untuk dakwah kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya terlebih dahulu kemudian beliau tidur di atas kasur itu, yang menyebabkan Rasulullah terlewat dari salat malam. Lalu keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Sayyidatna Hafsah, wahai Hafsah istriku, engkau kasih apa aku semalam tidur di atas kasur yang seperti apa? Kenapa ya Rasulullah sehingga aku terlewat salat malam? Seperti kasurmu keumuman ya Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, kulit terbuat dari sabut pohon kurma, enggak ada yang berbeda. Maka apa kata Rasulullah? Lalu kenapa? Ya Rasulullah, karena aku melihat engkau terlalu capek pulang dakwah, maka aku lipatkan dari kasurmu itu menjadi 2 lipat agar engkau mungkin sedikit lebih nyenyak untuk istirahat dan tidur. Maka apa kata Sayyidina? Tidak, balikkan lagi kasur itu seperti sedia kalanya, agar tulang punggungku bisa merasakan kasarnya bumi dan agar aku bisa bangun sholat malam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itulah kondisi Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Maka An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat para sahabatnya sedang makan-makan bersama dengan berbagai macam aneka macam ragam makanan dan minuman, karena mereka sampai usianya itu di fase usia yang berbagai macam bentuk makanan bisa dibeli, bisa dimakan, bisa dicoba. Maka apa kata Nu'man ibn Bashir? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah hari ini kalian berada di tengah-tengah makanan dan minuman itu berbagai macam bentuk dan ragamnya? Walaqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam ma yajiddu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah. Sementara aku pernah melihat nabi kalian Nabi Muhammad, sedangkan aku pernah melihat nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya sampai-sampai untuk dengan kurma rusak, kurma busuk,
beliau tidak dapati hanya untuk mengganjal perutnya. Sampai di mana beliau diuji dengan sebuah kondisi. Beliau terisolir sendiri di dalam rumah, tidak ada pasokan makanan dan minuman yang masuk, kecuali beliau akan hanya bertahan hidup dengan daun-daun, dan itulah menjadi sumber makanan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, dan kita berada dalam berkecukupan, bahkan lebih dari berkecukupan. Dan bahkan alhamdulillah Allah berikan kita kecukupan bisa makan 3 kali sehari. Tetapi dari mana lisan itu bergetar, tidak pernah mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah. Demikianlah Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Inilah basirah mata orang-orang yang memandang tentang hakikat dunia dan akhirat. Inilah basirah orang yang memandang ayat wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah basirah mereka. Inilah basirah mereka para sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pernah seseorang datang bertanya kepada beliau, "Ya Abul Hasan, sif lana dunya." Wahai Abul Hasan, sifati kepada kami dunia. Lalu beliau menjawab, "Utilu am uqsir?" Engkau mau aku menasihati dengan panjang atau pendek? Maka beliau menjawab, "Bal aqsir," bahkan pendekkan wahai Abul Hasan. Faqala Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adzab." Dunia itu akhi, halalnya saja itu akan dihisab oleh Allah, dan haramnya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menyebabkan mereka bersedikit-dikit dalam masalah dunia. Karena kemungkinan untuk tergelincir itu lebih besar orang kaya daripada orang miskin. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kekayaan itu tempat kebencian dan menggerutu, sementara kemiskinan itu merupakan tempat keridhaan dan dilihatnya keridhaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang 2 selipar dari bagaikan sungai yang mengalir di bawah matanya, tempat mengalir dari air mata tumpah ketika setiap beliau salat, yang dimana baju dan pakaiannya itu menjadi bukti untuk setiap hari ikut berperang bersama Rasulullah, yang putihnya itu sudah menjadi kuning dan lapuk, dan debu-debu itu menempel pada bajunya menunjukkan bagaimana Ali itu hidup dalam kesederhanaan. Demikian dengan putri Rasulullah Fatimah, hidup dengan kesederhanaan. Bahkan hari-hari beliau mendapati diri beliau tidak tahu lagi di mana rumah dan di mana padang pasir untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kondisinya seperti itu, Ali bin Abi Thalib masih mengkhawatirkan tentang dirinya terhadap dunia. Bagaimana dengan kita yang makan 3 kali sehari? Bagaimana dengan kita yang sudah mendapatkan itu dan ini, dan kita masih mengeluh kepada Allah? Dirar bercerita tentang Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi ra'aitu ba'dha mawaqifi." Demi Allah, aku melihat sebagian bagaimana amalannya Ali bin Abi Thalib. "Qad arkhal lailu sudulahu wa huwa waqifun fi mihrabihi wa huwa qabidun ala lihyatihi." Setiap malam itu melabuhkan tirainya ditutup dengan petang dan gulitanya. Maka Ali bin Abi Thalib akan masuk ke dalam relung lalam yang paling dalamnya sepertiga malam. Maka beliau akan bangun berdiri tegak untuk bersimpuh dan berdiri di hadapan Allah, sambil beliau memegang janggutnya yang panjang telah basah dengan air mata. Yatamalmalu tamalmul salim. Beliau menggerutu di situ, beliau mengeluhkan diri di situ, beliau meratapi diri di situ. Bukan meratapi karena sakit, bukan, tetapi beliau meratapi dirinya. Kenapa Ali bin Abi Thalib masih mendahulukan dunia daripada negeri akhirat? Allahul musta'an. Seperti itu saja masih mengatakan dirinya mendahulukan dunia. Bagaimana dengan kita? Yatamalmalu tamalmul salim wa yabki bi buka'il hazin wa yaqul, sambil beliau menangis kemudian beliau berkata, "Ya dunya, ya dunya, ya dunya. Ya dunya, ya dunya, ya dunya, abi ta'arradti am ilayya tashawwaqti. Am ilayya tashawwaqti la hana hinuki anti hayhat. Hayhata gurri ghairi." Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wahai dunya, wahai dunya, wahai dunya, dengan alasan apa untuk engkau datang menghampiri diriku? Apakah engkau sangat-sangat menginginkan diriku? Sekali-kali engkau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa memiliki diriku. Itu sangat jauh, mustahil engkau untuk bisa memiliki diriku. Gurri ghairi, godalah selain diriku, berdendanglah engkau selain dari diriku, bergoyanglah untuk orang selain dari diriku, karena engkau tidak akan pernah bisa untuk menggoda diriku." Lalu apa kata beliau? "La hajata li fiki," dan aku tidak ada butuh terhadapmu. "Laqad talaqtuki salasa,"
la raj'ata fiha, dan aku telah mentolakmu dengan talak 3, dan kita tidak akan pernah ada kata rujuk antara saya dengan engkau wahai dunia. Fa aishuki qasir wa khataruki yasir wa amaluki haqir. Sementara kehidupan yang kau tawarkan untuk diriku begitu sangat pendek. Berapa tahun untuk kau bisa nikmati dunia? 10 tahun, 20 tahun, semua pasti akan mati. Paling panjang usianya 60 tahun. Mau sampai kapan? Fa'aishuki qasir. Kehidupan yang kau tawarkan untuk diriku begitu pendek. Wa khataruki yasir. Sementara ketergelinciran, bahaya yang dihasilkan dari dirimu begitu mudah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Maka karena memang demikianlah dunia. Dunia itu untuk bisa dirasakan kecapan manisnya itu setelah diiringi dengan rasa capek dan lelah, setelah diiringi dengan rasa luka, setelah diiringi dengan rasa sakit, setelah diiringi dengan rasa lelah. Maka kata Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berbicara tentang ayat wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, itu dari 3 sisi. Pertama, bahwa negeri akhirat itu kenikmatannya meliputi kenikmatan ruhani dan fisik. Sedangkan dunia tidak demikian. Dunia itu kenikmatannya bercampur dengan rasa sakit, bercampur dengan rasa luka, bercampur dengan rasa lelah. Itulah kehidupan dunia. Ketika kita lihat anak gunung naik gunung, ketika dia bisa sampai ke puncak untuk bisa merasakan manisnya, senangnya sampai ke puncak, tetapi setelah lututnya itu direnggut dengan rasa lelah. Demikian juga dengan dunia. Berapa banyak orang untuk sampai ke kursi kekuasaannya, setelah dia timpuk satu temannya, setelah dia sikuk temannya, setelah dia injak kepala temannya, hanya untuk bisa naik ke puncak tersebut. Karena itulah hakikat dunia. Dunia itu bukan kenikmatan yang hakiki. Dikala hati itu puas, tetapi fisik itu sakit. Dikala fisik itu sehat, tetapi hati itu tidak puas. Itulah dunia. Sebuah perbedaan yang begitu sangat mendasar antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya yang mungkin hatinya puas tetapi fisiknya sakit. Berapa banyak orang yang hari-harinya keluar kerja, pulang pagi, pulang malam, pulang pagi, pulang pagi bahkan untuk mengejar dunianya. Dia sampai mengumpulkan banyak uang, dia timbun uangnya sampai dia mungkin menjadi harapannya. Dia sampai ke tingkatan itu, tetapi setelah direnggut kesehatannya, komplikasi penyakitnya, bahkan meninggal dia sebelum menikmati kekayaan dirinya. Dan itulah hakikat kenikmatan dunia. Sementara orang miskin yang mungkin fisiknya sehat, tetapi mungkin hatinya tidak puas. Apa kata si kaya? Aduhai betapa indahnya kehidupan menjadi orang yang miskin. Yang orang miskin mungkin pergi pagi, pulang siang. Setelahnya itu bertemu sama keluarga, sanak famili, bisa bergembira, bermain bersama, melihat anak-anaknya, senang. Meskipun mungkin uang yang dihasilkan tidak seberapa. 10.000, 20.000 hanya untuk beli lauk dan beras itu sudah cukup. Dan orang kaya mencemburukan itu. Hatinya puas tetapi fisiknya tidak puas. Sementara orang miskin melihat orang kaya mengatakan betapa enaknya jadi orang kaya. Fisiknya sehat tetapi hatinya tidak puas. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang ketiga, bahwa negeri akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Sementara dunia itu sifatnya sementara dan akan binasa. Maka kata Imam Ar-Razi rahimahullah, maka orang yang berakal mana yang akan mendahulukan kehidupan yang sifatnya sementara melebihi kehidupannya dari negeri akhirat yang sifatnya kekal dan abadi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itulah Sidna Ali ibn Abi Thalib, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau Imamna Ali ibn Abi Thalib, beliau berkata, wa amaluki haqir, sementara tujuanmu begitu sangat hina dan dina. Itulah duniamu. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau lewat ketika membaca ayat wal akhiratu khairun wa abqa, bal tu'thiruna al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bukan berarti orang tidak boleh mencari dunianya. Tetapi perlu kita introspeksi diri. Berapa persen yang kamu sisihkan untuk duniamu, dan berapa persen yang kamu sisihkan untuk akhiratmu. Kalau sekiranya dari 24 jam putarannya 23 jam untuk kita kerja, sementara 1 jamnya untuk engkau sisakan untuk mengais dari ilmu-ilmu sisa yang engkau cari di majelis-majelis ilmu, maka kamu bohong, telah mendahulukan akhirat daripada dunia. Karena memang demikian, bahkan para ulama berselisih ketika mereka harus menyamakan 50% dunia dan 50% akhirat. Karena tidak akan pernah bisa antara menyamakan itu dan ini. Karena sesungguhnya hakikat dari kehidupan Sayyidina
potretnya adalah 90% akhirat, sisanya itu untuk dunia. Itulah kita yang hari-harinya memang keberadaan kita di atas itu, dan hari-harinya kita diuji dari majelis-majelis, dari ilmu-ilmu, dari agama-agama, untuk kita bisa belajar ilmu-ilmu agama dan kita bisa mendahulukan negeri akhirat di atas makna-makna tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melalui uraian yang singkat ini, bagian dari potret kehidupan Sayyidina, bagaimana tentang kehidupan kesederhanaan kehidupan beliau yang menjadi pilihan dan suluknya orang-orang saleh, dan bisa kita menempuh itu dengan hati yang lapang, bisa menempuh itu dengan hati yang ridha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan, untuk melakukan dan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Sayyidina, diinginkan oleh Allah di dalam intisari-intisari agama ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. ثم اعلموا أيها المسلمون الحاضرون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kemudian terakhir saya tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun man la daralah wa malun man la malalah wa laha yajma'u man aqlalah. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Karena Sidna beliau punya rumah di akhirat, dan Sidna beliau punya harta di akhirat. Ad-dunya darun man la daralah wa malun man la malalah. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan dunia inilah harta bagi orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man aqlalah. Dan untuk itu mereka menimbun, untuk itu mereka mengumpulkan, dan untuk itu mereka mendeposito, untuk itu mereka menabung, untuk itu mereka persiapkan, ditimbun. Dan itulah pekerjaan orang yang tidak memiliki akal. Itulah pekerjaan orang yang tidak memiliki akal. Maka kalau kita lihat Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, poros dunianya itu berputar di antara tiga perkara. Sesuai dengan potret doa Nabi na, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, rizkikanlah untuk keluarga Muhammad qut. Qut itu kata Imamna Abdul Razzaq al-Badr hafizahullah, kata beliau qut itu adalah standar minimal untuk orang bisa memenuhi dirinya untuk tidak berkelebihan. Itulah Sayyidina, memenuhi diri pada standar-standar pokok dan tidak mencari dari nilai lebihnya. Dan dunia beliau berputar pada tiga perkara, yaitu satu suap nasi untuk mengganjal perutnya dari lapar, dan satu teguk air putih untuk menghilangkan rasa haus, dan satu petak rumah untuk beliau berteduh dengan istrinya. Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan bercerita tentang rumah yang kecil itu, di mana satunya ketika harus meluruskan kakinya, satunya harus mengalah untuk menekukkan kakinya. Ketika Rasulullah ingin meluruskan maka Aisyah maka harus menekuk kakinya. Ketika Ummuna Aisyah ingin meluruskan kakinya maka Sayyidina harus mengalah untuk menekukkan kakinya, karena rumah itu tidak muat untuk dua orang tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka bagaimana diri kita yang hari ini mungkin hidup di kontrakan, alhamdulillah. Kita hidup di kos-kosan, alhamdulillah. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah jauh lebih dari itu kurangnya. Bahkan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terfikir untuk bagaimana membedah rumah itu untuk menjadi lebih besar. Tidak pernah terfikir untuk menambah bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Tidak pernah berfikir untuk menambah bagian depannya mungkin, untuk ditambah atapnya, untuk ditambah kamarnya. Tidak pernah terfikir. Karena itulah dunianya Rasulullah. Satu suap nasi untuk menahan lapar, dan satu teguk air putih dari haus.
dan satu petak rumah kecil untuk hidup berteduh. Karena itulah hakikat dunia. Karena hakikat keberadaan kita di sini hanya sementara, dan kita akan pulang kehidupan yang kekal dan abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki hati. Ibadallah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga dari capaian-capaian keinginan dan kebaikan kita dimudahkan oleh Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kufar wal musyrikin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni ibadatik wa ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.